Oke teman-teman, video ini khusus dibuat untuk konten kreator pemula ya, yang dimana agar video-video yang dibuat itu lebih menarik lagi. Jadi tutorial secara basic ya, editing menggunakan aplikasi CapCut. Jadi aplikasi CapCut ini bisa kita peroleh secara gratis di Play Store atau App Store. Oke teman-teman, kita mulai ya. Jadi ini tampilan pertama ketika kita membuka aplikasi CapCut ya. Teman-teman jangan bingung, tampilannya seperti ini. Jadi ini di baris bawah ada 4 fitur ya. Yang pertama edit, terus yang sekarang kita buka ini adalah template, terus pustaka dan saya. Nah, jadi untuk di template ini teman-teman, ini template yang sudah jadi. Jadi template ini dihasilkan oleh kreator-kreator CapCut, yang dimana template ini bisa kita pakai namun tidak bisa kita ubah. Jadi kita tinggal memasukkan video-video yang akan kita edit sesuai dengan template yang kreator CapCut buat. Nah, jadi untuk pembahasan ini kita di video selanjutnya saja. Jadi untuk kesempatan ini kita bahas terkait editing video sesuai sama yang kita inginkan ya. Jadi kita pilih di fitur edit yang gambar gunting. Nah, jadi ini tampilannya. Lalu di sini bagian atas kan ada proyek baru, bawahnya ada fitur dari CapCut, dan di bawahnya ini ada gambar-gambar video ini hasil editing. Jadi ketika suatu waktu kita ingin merubahnya atau mau ekspornya lagi, jadi bisa. Oke, kita akan memulai mengedit video ya. Jadi kita pilih proyek baru. Jadi kita lanjut masukkan video yang akan kita edit. Nah, jadi kita masukkan ya yang akan kita edit. Lalu tekan tambahkan. Nah, ini dia tampilan ketika kita masuk ke dalam proses editing. Kotak yang di atas ini hasil dari video yang kita edit. Nah, untuk bagian bawah ini namanya timeline. Jadi timeline ini berisi video-video yang akan kita edit, terus teks dan audio ya. Jadi semua ada di bagian kotak paling bawah ini. Nah, lalu selanjutnya ya, kita akan mengatur rasio aspek. Nah, rasio aspek ini adanya di bagian fitur-fitur yang berada di sisi bagian bawah. Nah, jadi ada edit, audio, teks, overlay, efek, keterangan, rasio dan lain-lain. Nah, jadi setelah kita memasukkan video ya yang akan kita edit, kita atur dulu rasio aspek. Nah, jadi biasanya pada saat kita ingin mengupload di sosial media seperti Reels di Facebook, terus juga di TikTok ya, di TikTok dan juga di YouTube ya. YouTube itu short. Nah, itu biasanya kita pakai rasio 9:16. Nah, 9:16 ini. Nah, kalau untuk di YouTube video panjang itu biasanya pakai rasio di 16:9 ya, dan seterusnya. Ini ada Instagram, terus juga dan lain sebagainya. Jadi kali ini kita menggunakan rasio 9:16.
ya. Oke, kita lanjut untuk proses editing. Jadi untuk di bagian timeline-nya ini ya, kita menggunakan 2 jari seperti zoom out ya, zoom out untuk melihat semua video yang telah kita masukkan ya, telah kita masukkan. Jadi sudah terlihat semua ya, semua video yang telah kita masukkan. Jika teman-teman ingin memindahkan video ya, contoh dari yang video bagian terakhir ingin kita pindahkan di bagian depan, tinggal tekan dan geser ke depan ya, begini. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Jika teman-teman ingin memindahkan video yang bagian belakang ke depan ya, itu tinggal tekan di videonya dan lalu geser ke bagian belakang ya. Itu untuk memindahkan video ya. Selanjutnya, jika teman-teman merasa bahwa videonya ini terlalu panjang, teman-teman bisa memotong video dengan menggunakan cara tarik tepi video yang akan kita potong ke kiri ya, atau dari sisi kiri ke kanan, atau teman-teman menggunakan fitur bagi yang ada di menu fitur CapCut yang di bawah. Jadi kita arahkan ya, arahkan ke video yang akan kita potong sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Lalu tekan bagi, dan setelah terbagi seperti ini teman-teman bisa menghapusnya. Untuk transisi ya, kita tekan tanda putih ya yang berada di antara video yang sudah kita masukkan. Nah, ini tampilan dari fitur transisi. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Lalu kita atur durasinya ya, kita buat 1,5, lalu tekan checklist dan hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan audio ya. Teman-teman bisa langsung tekan tambahkan audio di bagian timeline, atau bisa pilih di fitur yang ada di bawah. Nah, lalu teman-teman pilih suara. Jadi suara ini untuk memasukkan musik ya. Nah, ini tampilannya. Jadi gambar api ini ya, ini yang direkomendasikan oleh aplikasi CapCut. Jika teman-teman ingin menambahkan audio dari perangkat teman-teman ya, bisa pilih di samping gambar api ini. Lalu di sampingnya ini audio TikTok. Jadi audio dari TikTok ini bisa kita gunakan jika kita login menggunakan TikTok. Sekarang kita pilih audio yang disediakan oleh CapCut. Dan di sini banyak pilihan audio. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu kita masukkan audio yang sudah kita pilih ini. Tekan tanda tambah. Gini contoh hasilnya.
untuk efek sudah, terus juga audio sudah, lalu kita tambahkan teks. Silakan teman-teman masukkan teks sesuai dengan kebutuhannya. Lalu teman-teman bisa pilih gaya teksnya ya, gaya teksnya. Nah, ini silakan pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan ukurannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu efek dari teks ini banyak sekali efek-efek ya yang bisa teman-teman pilih. Setelah kita memilih efek ya, kita bisa memilih animasi ketika teks ini masuk dan animasi ketika teks keluar. Jadi kita pilih dulu untuk animasi ketika teks ini masuk ya. Kita pilih pudar masuk ya. Dan durasinya dan keluarnya, lalu tekan checklist. Nah, di sini teman-teman bisa atur ya durasi dari teks tersebut. Dan posisi teks yang teman-teman masukkan ini bisa dipindahkan sesuai dengan keinginan teman-teman ya, ke atas atau ke bawah, bisa sesuaikan kebutuhan video teman-teman. Oke, jadi begini hasilnya. Lalu setelah itu ya, kita tambah watermark atau logo dari channel teman-teman ya. Jadi bisa kita tekan overlay ya, overlay yang ada di fitur CapCut bagian bawah ini. Lalu tambahkan overlay. Nah, teman-teman bisa langsung tambahkan. Jika sudah, kita bisa atur ukuran ya, ukuran dari logo atau watermark yang kita tambahkan. Jadi kita masuk ke transformasi, lalu ubah ukuran. Jadi ubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Lalu jika dirasa sudah ya, tekan checklist yang ada di atas pojok kanan. Nah, lalu kita letakkan di tempat yang sesuai kita inginkan. Oke, setelah itu kita bisa atur opacity untuk memudarkan ya, memudarkan logo atau watermark. Oke, setelah itu kita tekan checklist dan kita pindahkan watermark ini di awal video.
Setelah kita pindahkan di awal video ya, dan begini hasilnya. Nah, untuk durasi watermark ini bisa kita atur ya, mulai dari awal video sampai dengan akhir video sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, setelah itu ya, jangan lupa di akhir ya, bagian ini biasanya otomatis muncul ketika kita melakukan edit video. Bisa teman-teman biarkan atau dihapus. Nah, setelah itu kita ekspor video ya. Nah, sebelum teman-teman ekspor video, kita atur dulu resolusi yang teman-teman pilih ya. Nah, ini bisa 1080p sampai dengan 4K ya. Nah, jadi kita pilih ke 1080p saja. Setelah itu baru kita tekan ekspor video. Oke, dan ini hasilnya. Jadi itulah tutorial secara basic ya, editing menggunakan aplikasi CapCut di handphone. Jadi teman-teman nanti ke depan bisa lebih eksplor lagi terkait fitur-fitur yang ada di aplikasi CapCut, sehingga konten-konten teman-teman bisa lebih menarik lagi. Jadi apabila ada request atau masukan, ke depan kita akan membuat tutorial apa, teman-teman bisa tulis komentar di bawah.